Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Danang Prawira Nugraha, sebelum di mata kuliah Farmakoterapi 1. Farmakoterapi 1 adalah mata kuliah yang dimana kita akan belajar mengenai penggunaan obat-obatan pada penyakit-penyakit pada sistem pencernaan dan pernafasan. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita punya pada mata kuliah ini menjadi manfaat dunia dan akhirat. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, pada pertemuan pertama kali pada pertemuan pertama hari ini kita akan memulai perkuliahan. Sebelumnya nanti untuk kontrak kuliah dan silabusnya akan saya kirimkan ke PJMK-nya. Sebelum kita mulai, ini ada beberapa macam buku yang bisa kalian gunakan, ya, yang bisa digunakan, yang bisa digunakan untuk mendukung mata kuliah farmakoterapi 1. Ya, yang pertama ini adalah Pharmacotherapy a Pathophysiological Approach 8 edition. Yang 9 edition juga ada, bahkan sekarang sudah sampai 8 edition. Kemudian Apply Therapeutic, kemudian ada juga Goodman and Gilman yang Pharmacological Basic of Therapeutic, ini ada bahasa Indonesianya. Kalau mau cari di marketplace juga silahkan. Kemudian ada Harrison Internal of Medicine, ini adalah juga buku yang bagus sekali. Ini biasanya juga banyak digunakan oleh rekan-rekan dari kedokteran untuk belajar farmakoterapi. Yang berikutnya adalah Clinical Pharmacy and Therapeutic, yang ini juga bukunya enak digunakan. Nah, ini bukunya terdapat dalam e-book, nanti silahkan digunakan buku-buku tersebut. Oke. Ya, jadi buku-buku tersebut sayangnya buku-buku yang berbahasa Inggris. Jadi ya nggak apa-apa, sekalian digunakan sebagai latihan dalam digunakan latihan berbahasa Inggris, membaca bahasa Inggris. Karena kan bahasa Inggris juga sudah merupakan suatu hal yang lumrah digunakan di perkuliahan, bahkan di percakapan kita juga lumrah menggunakan bahasa Inggris di sosial media, di manapun kita. Itu akan memudahkan kita untuk belajar atau mendapatkan informasi-informasi yang baru dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, ya nanti untuk tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa untuk untuk silabus dan kontrak kuliah nanti akan saya kirimkan ke PJMK-nya, nanti silahkan tanya ke PJMK-nya ya. Oke, berikutnya outline dari mata kuliah ini adalah yang pertama adalah pendahuluan. Kita akan membicarakan untuk pertemuan pertama ini, pertama dan kedua kita akan membicarakan mengenai ulkus peptik, apa itu ulkus peptik, kemudian bagaimana epidemiologinya, apa sih penyebab dari ulkus peptik, kemudian fisiologinya seperti apa, patofisiologinya seperti apa, tanda dan gejala klinisnya seperti apa, bagaimana cara mendiagnosa. Ini adalah ilmu-ilmu yang melengkapi akan melengkapi pengetahuan kalian. Kalau ini ya hanya tahu saja nggak apa-apa untuk hal-hal tersebut. Tetapi yang menjadi kunci di sini adalah ini. Yang perlu kalian pahami, adalah ini, di farmakoterapi dan manajemen serta evaluasi itu adalah kompetensi kalian sebagai seorang farmasi. Jadi ya kita harus benar-benar tahu. Jadi kalau yang di sini kita tahu saja hanya untuk membantu uh, farmakoterapi dan manajemen yang kita punyai, seperti itu. Jadi yang lainnya itu sangat akan membantu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu cara mendiagnosanya, tapi bukan cara mendiagnosa ya, kita tidak tahu clinical presentationnya, bagaimana kita mau mengevaluasi terapi ulkus peptik tersebut. Nah, kita tahu ini bukan untuk bukan untuk kita berperan menjadi dokter atau apapun. Kita di sini tetap menjadi farmasi. Kita ilmu-ilmu yang lain itu
ada untuk melengkapi ilmu yang kita punya, seperti itu ya. Uh, Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Oke, ya di sini. Oke, pendahuluan. Uh, Ulkus peptik itu, atau kalau dalam bahasa sederhana itu disebut sebagai MAH, itu didefinisikan sebagai gangguan pada integritas mukosa dari saluran pencernaan, dalam hal ini adalah lambung, dan juga dari duodenum. Duodenum itu adalah usus 12 jari atau usus halus. Nah, ulkus ini biasanya terjadi pada pada gaster atau gastrik atau lambung, serta juga terjadi pada duodenal atau duodenum. Itu di bawahnya usus letaknya. Kalau kalian sudah pernah melihat anatomi dari dari saluran pencernaan, itu setelah makanan masuk ke mulut, kemudian ke esofagus, dari esofagus akan masuk ke lambung. Di lambung itu, setelah di lambung, maka berikutnya akan masuk ke usus, Nah, ulkus itu bisa terjadi di dua tempat. Yang pertama ada di mana namanya, di lambung, yang sudah kita kenal sebagai MAH itu, dan juga biasanya terdapat juga pada duodenal. Nah, berikutnya itu yang paling sering terjadi. Berikutnya, nah ini ulkus itu kan sebagai perlukaan pada lambung sini. Seperti kalau seperti perlukaan, ada luka-luka, ada seperti, untuk lebih mudah membayangkannya, anggaplah seperti sebuah sariawan tapi ada di lambung. Karena saya pernah beberapa kali bertemu dengan pasien yang mengatakan bahwa diagnosa dokternya itu adalah sariawan lambung. Ada yang seperti itu. Jadi anggaplah perlukaan itu seperti perlukaan pada mukosa itu seperti sariawan tapi ada di lambung. Kemudian kalau itu berlangsung secara terus-menerus, itu juga akan menyebabkan terjadinya perdarahan pada lambung. Kalau kita lihat di sini, ini bisa terjadi pada lambung. Oke. Bisa terjadi di lambung ini, di lapisan lambung ini, lambung, kawan-kawan. Seperti sariawan-sariawan. Juga bisa terjadi di duodenum ini, terjadi perforasi. Kalau perforasi terjadi secara terus-menerus, ya, misalkan karena dia sering mengkonsumsi suatu makanan yang bersifat asam, pedas, atau bahkan penggunaan obat-obatannya secara terus-menerus yang bersifat asam, dia juga dapat menyebabkan terjadinya perdarahan, perforasi. Perforasi kalau terus-menerus ya juga bisa melukai lambung lebih jauh, seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah gambar endoskopi dari lambung yang mengalami ulkus peptik. Jadi endoskopi itu seperti memasukkan kamera ke dalam lambung. Jadi seperti ini, kalau kalian lihat di sini, di inside-nya di sini yang kecil kuning-kuning ini. Ini sini aja dulu. Ini seperti dia dimasukkan kamera dengan kabel. Itu kalau kata guru saya yang seorang dokter, itu biasanya pasien dibius, bahkan tapi ada juga pasien yang dalam keadaan sadar dilakukan endoskopi. Jadi dia dimasukkan kamera. Kamera itu ada seperti kabelnya, itu dimasukkan kamera, kemudian digerak-gerakkan untuk melihat bagian mana yang dia mengalami perdarahan atau mengalami ulkus tersebut. Seperti itu. Jadi dia dimasukkan kamera melalui mulut, ya, seingat saya sih dari mulut, kata beliau. Tapi nanti kalau ada salah coba dicek kembali bagaimana prosedur endoskopi ya. Di sini kalian cukup tahu saja. Jadi di sini ada seperti perlukaan yang putih-putih ini, bagian yang putih-putih ini, kebablasan ini, yang putih-putih itu adalah ulkusnya, ya. Yang putih-putih ini adalah ulkusnya. Kemudian jika dia diteruskan untuk masuk ke duodenal,
ke duodenal, maka di sini dari lambung sini dicek kalau misalkan tidak ada ulkus peptik, misalkan sama dokternya dilakukan endoskopi, kemudian dimasukkan kameranya terus sampai ke duodenal, maka di sini di duodenalnya tersebut akan ada tampak seperti ulkus atau perlukaan. Ya, ini adalah gambaran dari endoskopinya. Ya, berikutnya. Nah, penyebab umum yang paling sering terjadi itu adalah yang pertama adanya infeksi dari Helicobacter pylori. Jadi itu adalah suatu infeksi bakteri. Bakterinya adalah Helicobacter pylori. Kemudian adanya penggunaan NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug. Non-steroid anti-inflammation drug itu adalah obat yang paling sering digunakan untuk menghilang rasa nyeri. Seperti contohnya adalah asam mefenamat, kemudian ibuprofen, kemudian meloxicam, ketoprofen, ketorolac, dan kawan-kawannya. Itu adalah penggunaan obat yang juga sering memicu terjadinya ulkus peptik. Kemudian yang berikutnya adalah stress related mucosal damage. Jadi adanya stres, baik itu stres secara psikis maupun stres-stres yang lainnya, yang dia dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel mukosa. Nah, ini adalah karakteristik dari penyebab-penyebab yang ada yang menyebabkan terjadinya ulkus peptik. Nah, kalau kita lihat ya, oke, sebentar. Oke, itu ada yang misalkan H. pylori, Helicobacter pylori itu biasanya bersifat kronik. Kemudian juga NSAID induce itu juga biasanya bersifat kronik. Kalau Helicobacter pylori itu tempat kejadiannya itu biasanya ada di duodenum lebih besar daripada stomach. Kemudian kalau NSAID itu tempat kejadiannya biasanya paling sering itu terjadi di stomach atau di mana tadi? Di lambung. Kemudian simptomnya biasanya kalau NSAID itu asimptomatik. Kalau yang Helicobacter pylori itu biasanya nyeri pada epigaster. Kemudian kedalaman kalau dilihat dari tingkat kedalaman dari tingkat kedalaman lukanya, itu kalau yang Helicobacter pylori itu biasanya bersifat superficial atau sekitar di permukaan saja, tapi juga sudah menyebabkan ulkus. Kemudian kalau NSAID karena dia memang digunakan dalam jangka panjang dan juga biasanya bersifat asam, itu dia dapat menyebabkan terjadinya ulkus itu sangat dalam sekali. Jadi mungkin kalau dilihat dari gambaran anatominya itu mungkin bisa sampai ke dalam lapisan yang paling dalam dari lambung tersebut. Nah, ini kalau ada perdarahan atau tidak, misalkan perdarahan atau gastrointestinal bleeding, itu kalau untuk H. pylori itu biasanya tidak begitu parah dan biasanya hanya mempengaruhi satu pembuluh darah saja. Kemudian kalau untuk NSAID itu biasanya bersifat parah sekali untuk perdarahan di lambungnya. Kemudian biasanya juga menyebabkan terjadi pada single vessel. Nah, kalau untuk NSAID yang digunakan dalam jangka panjang itu bisa juga menyebabkan terjadinya hematemesis. Hematemesis itu adalah mutah darah. Jadi kalau kita melihat mutah darah, ada orang yang mutah darah itu bisa dikenali apakah dia dari saluran pencernaan atau dari saluran nafas. Kalau misalkan darahnya itu berupa darah yang merah fresh, merah segar, itu biasanya terjadi perdarahan pada saluran pernafasannya. Karena darah di saluran pernafasan itu lebih banyak mengandung oksigen sehingga dia memberikan warna yang lebih merah. Kemudian kalau pasien yang mengalami mutah darah itu dia berwarna sedikit gelap atau bahkan cenderung ke arah hitam, itu biasanya terjadi perdarahan pada saluran pencernaan. Hal ini terjadi karena apa? Karena darah yang ketemu dengan cairan asam itu akan membentuk kompleks yang berwarna hitam. Hematin asam itu akan membentuk warna berwarna hitam. Nah, itu biasanya digunakan sebagai penanda, digunakan oleh dokter sebagai penanda atau digunakan sebagai salah satu cara untuk mendiagnosa apakah dia mengalami perdarahan di saluran pencernaan atau di saluran pernafasan. Dan itu juga bisa kita gunakan sebagai seorang farmasi untuk mengevaluasi apakah pasien tersebut kondisinya sudah mulai membaik atau belum.
Seperti itu. Jadi kita lihat apakah masih ada muntah darah. Kalau misalkan sudah tidak ada, berarti kan sudah mulai membaik. Itu digunakan kita sebagai seorang farmasi untuk apa namanya? Untuk evaluasi kondisi pasien, ya. Berikutnya kita masuk ke berikutnya. Oke. Nah, epidemiologinya di Amerika Serikat sendiri itu termasuk salah satu penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang. Bahkan hampir sekitar 4 juta orang itu mengalami ulkus peptik, baik itu yang bersifat baru atau yang bersifat rekaran atau berulang. Nah, sedangkan di Amerika Serikat sendiri itu sekitar 12% dari laki-laki, sekitar 12% dari jumlah penduduk laki-laki di Amerika Serikat itu mengalami peptic ulcer disease seumur hidupnya. Sedangkan pada wanita prevalensinya sekitar 10%. Seperti itu. Nah, sedangkan pada a decline ulcer rate in younger individual and increasing rate for elder. Oh ini. Sedangkan pada orang-orang dengan usia yang relatif lebih muda, itu angka kejadiannya itu menjadi lebih kecil karena memang terjadinya penurunan angka infeksi dari H. pylori sendiri serta juga reflect a decline H. pylori infection and increased use of NSAID. Jadi sedangkan pada usia tua itu terjadi peningkatan pada penggunaan NSAID-nya karena biasanya pada pasien-pasien dengan usia yang relatif lebih tua itu akan mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan nyeri sehingga dia memerlukan pengobatan NSAID dalam penggunaan NSAID dan itu juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya ulkus peptik. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ulkus peptik itu sendiri secara signifikan itu juga mempengaruhi kualitas hidup dari orang-orang yang mengalami ulkus peptik. Bahkan kalau pada orang-orang yang berulang itu juga yang mengalami ulkus peptik yang recurrent itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidupnya sehingga di apotek pun itu juga banyak orang-orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan supresor penekan produksi asam lambung atau obat-obat mah itu juga masih relatif banyak karena memang mereka merasa tidak nyaman dengan kondisi yang mereka alami. Jadi itu penyakit yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, kemudian kalau kita melihat dari dampak ekonominya, maka sekitar 6 dari dampak ekonominya, maka di Amerika Serikat itu per tahunnya itu menghabiskan biaya sebesar 6 juta dolar per tahun hanya untuk mengatasi ulkus peptik tersebut, baik itu digunakan untuk biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Jadi biaya langsung itu adalah biaya yang berkaitan dengan pengobatan ulkus peptiknya, sedangkan biaya tidak langsung ya mungkin untuk biaya-biaya yang lain-lainnya. Jadi di Amerika Serikat sendiri itu sekitar 3 juta dolar Amerika per tahun itu digunakan oleh penjamin dalam hari ini. Kalau misalkan di Indonesia mungkin penjaminnya bisa berupa BPJS atau asuransi swasta yang lain atau bahkan juga dana pribadi. Itu digunakan untuk perawatan di rumah sakit atau hospitalization seperti itu. Selain itu juga sekitar 1 juta dolar itu angka 1 juta dolar itu didapatkan karena hilangnya produktivitas atau juga hilangnya dari berapa hari si orang yang mengalami ulkus peptik tersebut dia tidak bekerja. Seperti itu. Ya. Jadi sangat walaupun kelihatannya sepele ya penyakit mah yang umum juga tapi dia kalau dilihat dalam angka nasional itu juga lumayan menyebabkan biaya yang dikeluarkan secara nasional itu juga termasuk besar seperti itu. Oke, penyebabnya etiologinya yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan adanya H. pylori, kemudian NSAID dan kawan-kawannya. Ada juga yang termasuk jarang
itu adalah Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome itu adalah suatu kondisi patogen di mana terjadi tubuh itu memang mengeluarkan asam lambung tapi dalam jumlah yang sangat berlebih. Itu namanya sindrom Zollinger-Ellison. Sedangkan itu adalah penyebab-penyebab dan etiologinya. Jadi ada H. pylori, NSAID, kemudian juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penggunaan mekanisme pertahanan dan mekanisme penyembuhan dari dari lambung untuk memperbaiki mukosa yang rusak tadi. Kemudian ada juga Zollinger-Ellison syndrome. Berikutnya ini nanti dibaca aja, itu berupa bagian-bagian dari lambung. Kemudian ini juga sama. Ini potensial yang tadi sudah dijelaskan. Misalkan potensial ulcer kayak yang umum adalah H. pylori, NSAID dan kawan-kawan. Kemudian yang cukup tidak umum tapi dia dapat menyebabkan chronic peptic ulcer. Yang pertama adalah idiopatik, nggak diketahui penyebabnya apa. Kemudian Zollinger-Ellison, viral infection, ya, CMV, cytomegalovirus atau virus-virus cytomegalovirus itu merupakan salah satu penyebab tapi yang tidak umum yang menyebabkan terjadinya peptic ulcer. Kemudian ini vascular insufficiency, cocaine associated. Jadi kalau orang-orang yang para penyelundup yang menggunakan kokain itu, kalau misalkan pecah kokainnya itu juga dapat menyebabkan ini ulcus peptic. Kemudian ada radiation therapy. Ini kita juga perlu aware bahwa orang-orang yang mengalami kanker yang dia juga mendapatkan radiation therapy itu ada kemungkinan pasiennya mengalami ulcus peptic yang bersifat kronis. Kita juga harus aware seperti itu. Kemudian juga kemoterapi itu juga dapat menyebabkan kemoterapi pada kondisi pasien kanker itu juga dapat menyebabkan terjadinya ulcus peptic. Kemudian juga ada disease atau atau kondisi medis yang berhubungan dengan ulcus peptic. Yang pertama adalah misalkan sirosis, itu juga bisa berhubungan dengan kondisi dari ulcus pepticnya tersebut. Kemudian juga chronic renal failure atau gagal ginjal kronik, COPD, chronic obstruction pulmonary disease, cardiovascular disease, and organ transplantation itu adalah kondisi-kondisi yang bisa berhubungan dengan ulcus peptic. Jadi memang banyak kondisi yang berpengaruh terhadap ulcus peptic tersebut. Kemudian ya, ini adalah H. pylori. H. pylori atau Helicobacter pylori itu adalah salah satu penyebab ulcus peptic yang lumayan banyak di negara-negara Eropa dan Amerika. Tapi kalau di Indonesia saya belum pernah membaca atau belum pernah ketemu berapa banyak sih Helicobacter pylori itu menyebabkan infeksi ulcus peptic di Indonesia, seperti itu. Jadi Helicobacter pylori itu pertama kali ditemukan oleh seseorang, saya lupa namanya siapa, tapi yang saya masih ingat kisahnya. Zaman dahulu kala dia menyebabkan bahwa Helicobacter pylori itu adalah salah satu penyebab ulcus peptic, sehingga untuk membuktikan hipotesanya tersebut peneliti tersebut dia menggunakan Helicobacter pylori itu ditelan, benar-benar ditelan, sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya ulcus peptic, sehingga dia membuktikan hipotesanya. Ini adalah salah satu penelitian yang kalau dibilang lumayan aneh dan juga berbahaya, yang sebaiknya jangan dilakukan untuk membuktikan hipotesa penelitian kita. Itu salah satunya, sehingga akhirnya pada yang saya tahu si peneliti tersebut dia mendapatkan hadiah Nobel untuk membuktikan bahwa H. pylori tersebut menyebabkan terjadinya ulcus peptic. Ya, seperti itu. Nah, Helicobacter pylori itu berhubungan dengan yang namanya MALT atau mucosal associated lymphoid tissue.
and gastric cancer. Jadi kalau ininya tidak segera kalau misalkan dia ada mah yang berkepanjangan dan tidak segera ditangani, maka juga akan bisa berhubungan dengan yang namanya gastric cancer, dapat menyebabkan terjadinya kanker lambung seperti itu. Nah, secara umum orang-orang yang terinfeksi dengan H. pylori itu 10 sampai 20%-nya itu akan berkembang menjadi ulkus peptik, dan juga sekitar 1% di antaranya itu akan berkembang menjadi yang namanya kanker lambung seperti itu. Jadi ya kalau misalkan sudah ada hasil diagnosanya dokter memang mengarah ke sini, ya memang harus sebaiknya segera ditangani seperti itu. Helicobacter pylori. Nah, Helicobacter pylori itu juga bervariasi tergantung dari tingkat sosioekonomi, kemudian ras dan juga usia. Pada negara-negara berkembang prevalensinya itu lebih sering daripada negara-negara industrial dan berhubungan dengan lower socioeconomic level. Jadi negara-negara dengan sosial ekonomi yang rendah itu juga biasanya berhubungan dengan H. pylori. H. pylori itu biasanya kalau di Amerika sendiri dari datanya tersebut sekitar 30-40% PUD itu berhubungan dengan H. pylori, dan yang paling banyak sampai dengan 50-60 tahun itu pada orang-orang dengan usia lebih dari 60 tahun, karena memang usia-usia lebih dari 60 tahun itu banyak memiliki istilahnya kalau boleh dibilang kondisi yang sudah menurun. Jadi kondisinya juga sudah menurun, kemudian juga dia menggunakan beberapa macam obat-obatan. Misalkan ada pasien yang dengan komorbid tertentu dibandingkan dengan orang-orang dengan usia kurang dari 12 tahun itu angkanya sekitar 10 sampai dengan 15%. Ya. Sedangkan kalau di atas tadi disebutkan bahwa orang-orang H. pylori itu berhubungan dengan kondisi ras tertentu. Biasanya paling banyak itu di ras Afroamerika. Jadi orang-orang dengan kulit hitam itu paling banyak, kemudian juga dengan orang-orang Hispanik itu paling banyak lebih sering mengalami infeksi yang berhubungan dengan H. pylori dibandingkan dengan orang-orang yang kulit putih, dan ini juga berhubungan dengan kondisi sosioekonomi dan kondisi di mana dia hidup. Seperti itu. Berikutnya, nggak ada hubungan dengan jenis kelamin. Kemudian juga yang paling sering itu biasanya transmisinya atau penularan dari H. pylori itu yang paling sering adalah dari fekal oral. Jadi dari misalkan dari menggunakan alat makan yang tidak dibersihkan secara bersama-sama, kemudian ya banyak misalkan dari mulut lah istilahnya kalau fekal oral itu, dari mulut seperti itu. Ya. Kemudian juga dari kalau dari literatur yang dibaca, misalkan dari endoskopi yang tidak disterilkan dengan baik, itu juga dapat memicu terjadinya penularan dari H. pylori tersebut. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah NSAID. NSAID adalah non-steroid anti-inflammation drug. Itu yang paling banyak, obat-obat yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi H. pylori tersebut kalau di Amerika Serikat sendiri datanya itu paling banyak dikonsumsi oleh orang-orang dengan usia lebih dari 60 tahun untuk treat atau untuk mengobati kondisi-kondisi yang berkaitan dengan nyeri dan inflamasinya tersebut. Contohnya yang paling NSAID tersebut diantaranya adalah golongan non-salisilat, misalkan ada indometasin, piroxicam, ibuprofen, naproxen, sulindac, ketorolac dan kawan-kawannya. Kemudian ada juga etodolac dan kawan-kawannya. Ada juga selektif, kalau yang selektif COX-2 itu yang relatif paling kecil angkanya yang menyebabkan ulkus peptik, itu misalkan seperti rofecoxib dan valdecoxib. Itu adalah obat-obatan yang bisa digunakan untuk orang-orang yang mengalami kondisi inflamasi, misalkan seperti rheumatoid arthritis, tapi dia juga memiliki nyeri lambung seperti itu. Tapi ya kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, harganya rofecoxib dan valdecoxib itu
Dan celecoxib itu harganya relatif mahal ya, harga satu tablet sekitar berapa sih saya tuh, sepuluh ribuan kalau nggak salah satu tablet loh ya. Jadi kalau biasanya digunakan orang-orang yang rematik mau konsumsi itu tapi dia juga punya emah ya, ya lumayan juga biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien untuk memberi obat tersebut. Kemudian juga ada golongan aspirin. Aspirin itu juga harus hati-hati penggunaannya kalau misalkan orang-orang yang mengalami apa namanya mengalami stroke yang mengkonsumsi aspirin itu juga harus hati-hati karena dia juga walaupun dia dosisnya untuk stroke atau gagal apa untuk stroke atau eh, penyakit jantung koroner yang dia memerlukan antiplatelet yang mengkonsumsi aspirin itu juga harus hati-hati walaupun pada dosis yang kecil dia juga dapat menyebabkan terjadinya apa namanya dapat menyebabkan terjadinya nyeri lambung atau ulkus peptik seperti itu. Nah, berikutnya nanti dibaca sendiri. Jadi those lesions typically heal within a few days and really causes ulcer on acute upper GI bleeding. Gastroduodenal ulcer develop in 25% of chronic NSAID user with continued use. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi NSAID tersebut secara kronis dia juga akan apa istilahnya juga akan berkembang menjadi kronik ulkus peptik itu sekitar 25%. Jadi yang 75% sangat lumayan besar ini angka kejadiannya seperti itu. Ini penggunaan NSAID bersamaan dengan penggunaan NSAID itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya resiko terjadinya ulkus peptik itu akan meningkat jika ditambah dengan beberapa faktor-faktor resiko lainnya. Misalkan dia usianya lebih dari 65 tahun. Jadi kalau usia lebih dari 65 tahun mengkonsumsi NSAID itu resikonya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang hanya mengkonsumsi NSAID saja untuk mengalami ulkus peptik. Kemudian sebelumnya dia juga memiliki resiko memiliki ulkus peptik. Kemudian ada penggunaan NSAID dalam jangka besar, kemudian penggunaan NSAID yang banyak. Itu juga harus kita waspadai sebagai seorang farmasi. Penggunaan obat yang sangat banyak sekali itu bagaimana cara memanagenya itu perlu kita apa ya? Perlu kita waspadai, perlu kita memberikan kita waspadai dan juga perlu kita konsultasikan atau kita diskusikan dengan penulis resep dan keluarga dan pasien juga. Kemudian juga kalau pada penggunaan NSAID juga ditambah dengan aspirin, kemudian kortikosteroid, antikoagulan seperti antiplatelet juga itu juga meningkatkan kejadian ulkus peptik. Kemudian juga adanya Helicobacter pylori infection, kemudian merokok itu juga harus hati-hati. Kemudian juga konsumsi alkohol, ya sudah kalau misalkan orangnya mengkonsumsi NSAID sebelumnya punya ulkus peptik usianya lebih dari 65 tahun, merokok, mengkonsumsi alkohol, ya sudah dia juga akan resikonya akan sangat tinggi sekali untuk mengalami ulkus peptik seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah smoking cigarette atau merokok. Masih ada beberapa data epidemiologi itu masih belum jelas bagaimana merokok itu menyebabkan terjadinya ulkus peptik, tetapi ada beberapa orang yang kalau misalkan dia merokok risk increase proportionally it's modest when fewer than 10 cigarette per day. Jadi orang-orang yang merokok kurang dari 10 hari itu resikonya relatif kecil, tapi kalau misalkan sehari lebih dari 10 ya itu sangat meningkatkan secara proporsional resiko dari kemungkinan terjadinya ulkus peptik tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mekanisme dari merokok menyebabkan ulkus peptik itu masih belum begitu jelas. Kemungkinan mekanisme yang terjadi
kemungkinan mekanismenya yang pertama adalah inhibition bicarbonate from pankreas. Jadi adanya penghambatan produksi bikarbonat dari pankreas yang dia itu menyebabkan produksi. Kalau kita masih ingat pelajaran di SMA ada namanya asam basa. Asam itu akan dinetralkan oleh basa. Nah, bikarbonat itu adalah salah satu ion yang berbentuk basa yang akan menetralkan asam yang diproduksi oleh lambung. Nah, kalau misalkan sekresi dari bikarbonat tersebut berkurang, maka suasana di dalam lambung atau di dalam atau di duodenal itu akan menjadi lebih asam. Sehingga kalau dia menjadi lebih asam, meningkatkan risiko terjadinya ulkus peptik tersebut. Kemudian ada juga peningkatan resiko dari peningkatan dari sekresi dari asam lambung tersebut. Maka sekresi asam lambung tersebut juga akan menyebabkan terjadinya ulkus peptik tersebut. Kemudian psychological stress, ya. Kemudian clinical observation suggest that patient affected a stressful life event. Controlled trial study are conflicted and fail to prove causality. Nah, emotional stress can induce behavioral risk saat smoking. Jadi stres secara psikologis itu juga akan berpengaruh terhadap produksi asam lambung. Jadi kalau ada kalau di sini emotional stress itu dapat memicu juga resiko-resiko yang berkaitan dengan ulkus peptik, misalkan merokok, kemudian mengkonsumsi makanan yang lebih banyak yang berlemak, kemudian yang pedas dan kawan-kawannya, itu juga menimbulkan resiko dapat menimbulkan resiko terjadinya ulkus peptik tersebut. Nah, kemudian juga kalau untuk para mahasiswa ini misalkan saatnya ujian tapi materi belum punya, belum belajar, ujian ya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stres yang akan memicu terjadinya ulkus peptik. Sedangkan di masyarakat itu juga lumayan banyak orang-orang yang punya masalah, tetapi dia berkaitan akhirnya memunculkan rasa tidak enak di saluran pencernaan, kemudian ulkus peptik dan lain sebagainya, itu juga lumayan banyak di masyarakat hal tersebut. Kemudian dietary factor, jadi ada faktor-faktor yang berkaitan dengan makanan, pola makan. Nah, itu yang paling sering itu adalah kopi, teh, cola, makanan-makanan, minuman-minuman berkarbonasi tersebut ya mereknya macam-macam. Kemudian ada bir, kemudian ada juga susu dan beberapa spice atau rempah-rempah, misalkan cabai, jahe dan kawan-kawannya. Nah, yang paling tinggi itu adalah yang paling menyebabkan terjadinya PUD dari makanan itu adalah yang pertama adalah kafein. Ya, kafein itu adalah gastric acid stimulan. Jadi dia menstimulasi produksi asam lambung. Jadi kalau salah satu terapi non farmakologi yang bisa kita sarankan kepada pasien dan keluarga pasien adalah ini tadi, kalau misalkan orang yang mengkonsumsi kopi dalam coffee addict lah ya, misalkan sehari bisa minum 3-4 gelas kopi bahkan lebih, ya dikurangilah, misalkan sehari sekali. Kalau misalkan dia tidak bisa benar-benar lepas dari kopi karena kopi itu menyebabkan kecanduan, jadi ya memang harus dikurangi. Kemudian high intake of alcohol itu is associated with acute mucosal damage and upper GI bleeding. Mengkonsumsi alkohol itu juga dapat menyebabkan dapat menyebabkan kerusakan pada mukosa lambung tersebut. Dan juga ya saya sebagai muslim sih sebaiknya nggak usah lah minum minuman begituan. Masih banyak minuman yang lebih baik, misalkan minum air putih itu juga baik ya. Kemudian juga rempah-rempah yang seperti cabai dan kawan-kawannya itu juga dapat berhubungan dengan rasa tidak nyaman pada pencernaan, karena cabai itu sebenarnya rasa pedas yang dihasilkan di mulut itu sebenarnya merupakan suatu respon iritan. Jadi cabai itu menimbulkan rasa pedas itu karena dia mengiritasi lapisan-lapisan yang ada di mulut kita. Sehingga kalau cabai itu masuk ke dalam mulut, maka dia
masuk di mulut dan kemudian akan masuk ke lambung, maka dia akan mengiritasi, ya, akan mengiritasi saluran pencernaan, mengiritasi lambung, akan ada perlukaan dan lain sebagainya. Jadi kalau rasa pedas itu sebenarnya bukan rasa. Rasa itu hanya bisa dirasakan oleh lidah. Sehingga kalau misalkan kalian mengoleskan cabai ke kulit, maka akan rasanya seperti rasa terbakar. Itu bukan itu bukan rasa. Karena memang ada sensasi rasa terbakar. Dia akan mengiritasi di kulit kita. Kalau rasa itu seperti pedas, rasa itu seperti manis, kemudian rasa asin, rasa pahit. Itu kalau dia dioleskan di kulit, maka dia tidak akan terasa. Itu adalah rasa. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari apa namanya? Lambung. Kalau misalkan lambung itu dihasilkan oleh kelenjar gastrik di sini. Di sini dia akan dihasilkan oleh kelenjar gastrik. Nah, dari kelenjar gastrik ini adalah kelenjar ya, yang akan menghasilkan asam lambung. Nah, kemudian kalau pasien tersebut, ada seorang pasien yang mengalami ulkus peptik, dia akan kerusakannya hanya terjadi pada lapisan mukosa tadi, lapisan ini. Ya, tersebut dia akan mengalami kerusakan, akan cowak, akan bolong seperti ini. Nah, kalau ulkus peptik tersebut tidak ditangani, yang pasien tersebut sudah mengalami ulkus peptik tapi dia tidak ditangani dengan baik, maka dia akan terus produksi asam lambung tersebut, dia akan terus menggerus lapisan-lapisan di bawahnya. Kemudian akan bisa sampai lapisan submukosa. Mukosa itu adalah lapisan yang berisi yang berisi pembuluh darah, sehingga kalau ulkus peptik yang tidak tertangani dengan baik, maka dapat menyebabkan terjadinya mutah darah itu tadi atau hematemesis. Ya, berikutnya oke. Ini adalah lapisan-lapisan dari lambung dan kawan-kawannya yang ada memiliki fungsi masing-masing. Misalkan mukosa sel itu dia menghasilkan mukus atau menghasilkan lendir yang dia itu fungsinya untuk menetralkan asam lambung. Jadi di dalam tubuh itu terdapat mekanisme homeostasis. Selain dia menghasilkan asam lambung, dia juga menghasilkan lawan dari asam lambung tersebut. Kemudian ada namanya Schiff cell, ada sel namanya juga parietal cell. Ya. Parietal cell ini adalah yang bertanggung jawab untuk menghasilkan produksi dari asam lambung tersebut. Nah, produk yang dihasilkan ini adalah sel-sel parietal, ini adalah sel-sel yang menghasilkan asam lambung. Asam lambung itu berupa asam klorida. Nah, mekanisme stimulasinya adalah dengan dari yang namanya asetilkolin, kemudian ada gastrin, ada histamin, dia akan berperan tiga neurotransmitter tersebut atau 3 senyawa tersebut, dia akan menstimulasi produksi asam lambung. Makanya ada obat-obatan yang namanya histamin reseptor blocker H2RA. Kalau misalkan kita kenal yang namanya ada ranitidin, simetidin, famotidin, pokoknya tidin yang lainnya itu adalah obat yang bekerja dengan menghambat reseptor histamin tersebut sehingga produksi asam lambung menjadi berkurang. Ya. Kemudian ada juga yang di sel, C-sel dan kawan-kawannya. Ini adalah sel yang berperan terhadap produksi asam lambung. Nah, ini berikutnya. Oke, berikutnya sel parietal itu intercellular canalicular system numerous mitochondria to generate energy and highly active H plus K plus ATPase. Jadi sel-sel parietal itu adalah tempatnya sel H plus K plus ATPase atau proton pump. Jadi proton pump itu dia adalah suatu pompa di mana terjadi exchange atau perpindahan dari pengeluaran H plus dan juga masuknya kalium. Jadi produksi HCl itu di salah satunya
dipengaruhi oleh yang namanya pompa proton ini atau H plus K plus ATPase ini. Jadi saat di luar lumen tersebut itu terjadi perpindahan. Jadi H plus yang dari dalam sel lumen dari dalam lumen itu tadi akan keluar. Kemudian K plusnya akan masuk, ya, terjadi perpindahan gini, seret pindah. Ya kan? Maka kalau H plusnya itu ketemu sama Cl di dalam lapisan lambung, di lambung tersebut, di dalam lambung, maka dia akan membentuk yang namanya HCl. HCl itulah asam lambung. Ya. Basolateral surface of HCO3 form intracellularly from. Nah, kemudian yang namanya HCO3 atau bikarbonat tersebut itu terdapat dari intracellular form of CO2 and H2O. Jadi ada intracellular apa ya istilahnya? Exchange, pertukaran antara Cl dengan HCO3. Jadi pada saat HCO3-nya semakin banyak, maka Cl-nya akan semakin berkurang seperti itu. Jadi itu adalah mekanisme pertahanan tubuh atau mekanisme, kalau kalian masih ingat mata kuliah di anatomi ada yang namanya respon homeostasis, maka saat H plus itu diproduksi jumlahnya akan meningkat, maka Cl akan jumlahnya berkurang. Sehingga kalau Cl-nya berkurang, maka dia tidak akan ketemu sama ion H tersebut membentuk HCl seperti itu. Ya. Ini kemudian HCO3 itu juga penting untuk apa? Untuk menetralkan asam lambung yang terbentuk seperti itu. Nah, kemudian di lambung juga terdapat berbagai macam hormon-hormon. Terdapat beberapa, bukan hormon ya, tapi suatu enzim, suatu enzim yang dia akan mengaktifkan, dia akan aktif fungsinya kalau sudah dia ketemu sama HCl. Contohnya adalah pepsinogen. Nah, pepsinogen itu adalah suatu enzim yang dia akan memecah pepsin. Pepsinogen itu adalah yang akan membentuk pepsin. Pepsin tersebut adalah suatu enzim yang akan memecah protein-protein seperti tersebut. Ada lagi yang akan mencerna protein, itu adalah pepsinogen. Sehingga kalau kita kekurangan HCl pun juga tidak baik fungsinya. Karena asam yang ada di lambung itu salah satu fungsinya adalah untuk mekanisme pertahanan tubuh. Jadi untuk mencegah bakteri-bakteri, mencegah zat-zat yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam tubuh, itu mekanisme pertahanan. Jadi kalau misalkan kita makan, kemudian makanannya jatuh dari piring, misalkan kita makan belum 5 menit, ya sudah belum 5 menit pun sudah sebenarnya di makanan tersebut sudah mengandung bakteri. Bakteri tersebut kalau sudah masuk ke dalam tubuh dan di dalam saluran pencernaan kita tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya asam lambung, maka bakteri itu akan langsung senang, dia akan bisa masuk ke dalam tubuh. Sehingga kalau ada asam klorida atau asam lambung yang ada di dalam tubuh itu masuk ke tubuh kita, itu akan dihancurkan terlebih dahulu. Bakterinya akan dihancurkan. Setelah dihancurkan, ya sudah, dia tidak akan masuk ke tubuh lebih jauh seperti itu. Berikutnya oke, ini masih sama fisiologinya, nanti dibaca sendiri. Tak jelaskan sekilas saja deh. Di sini ada H+K+ ATPase atau proton pump tersebut. Proton pump ini adalah yang menjadi target dari obat-obat golongan azol-azol, misalkan omeprazol, lansoprazol, pantoprazol dan kawan-kawannya. Ini adalah menjadi targetnya. Sehingga kalau dia dihambat di sini, maka dia tidak akan memproduksi H+ yang akan ketemu sama Cl. Nah, di sini adalah H+ ATPase, ya. Kemudian ini yang HCO3 tadi yang di exchange akan pertukaran Cl dengan HCO3 seperti ini. Ada total videonya, ya. Kemudian ini ada video, nanti bisa videonya bisa
Nih, adalah yuk. Nah, tadi sekresi dari asam lambung itu dijelaskan bahwa terdiri dari tiga fase, yaitu sefalik, gaster, sama apa tadi yang terakhir ya. Nah, saat fase sefalik itu produksi asam lambung itu sudah kita mulai saat kita melihat adanya makanan atau kita mencium aroma makanan. Itu sudah dimulai fase tersebut, fase sekresi asam lambung tersebut itu sudah dimulai. Jadi kalau kita misalkan lagi sudah pulang kuliah atau pulang dari mana, kemudian sampai rumah ada ibu kita memasak makanan yang kita senangi, baunya kok enak, itu kan kadang perut langsung bunyi kerucuk 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 gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah tubuh itu sudah memulai untuk memproduksi asam lambung. Nah, makanya itu ada beberapa beberapa apa istilahnya, beberapa kebudayaan atau beberapa chef itu beberapa kebudayaan misalkan kayak di Jepang itu makanan ditata sedemikian rupa dengan baik, itu tujuannya adalah untuk memicu produksi asam lambung tersebut sehingga menarik untuk kita, sehingga kita bisa makan dengan lahap seperti itu. Kemudian juga dimakan apa, di masakan-masakan Prancis itu bisa juga ditata dengan baik seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita tonton videonya. Oh, berikutnya eh apa? Kunci apa?
ya itu adalah video mengenai mekanisme namanya mekanisme dari beberapa macam obat atau fisiologi, dan ya boleh bilang itu adalah video alasan dari mata kuliah ini, tapi nanti kan ada penjelasan-penjelasan lebih jauh mengenai mata kuliah apa mengenai penggunaan penjelasan mengenai yang lain-lainnya, nanti itu adalah video singkatnya. Jadi untuk lebih jelasnya, ini kalau misalkan suaranya tidak terdengar dengan baik, maka nanti bisa dilihat sendiri di PowerPoint. Nanti PowerPointnya akan saya berikan kepada PJMK ya, dari kepada PJMK-nya, jadi nanti akan saya berikan. Oke, kita lanjut lagi apa namanya kuliahnya. Nah, patofisiologi sendiri itu ada terdiri namanya faktor agresif dan faktor defensif. Faktor agresif dan faktor defensif. Jadi kalau kalian masih ingat tadi itu H. pylori sama NSAID adalah faktor yang berupa independen. Ya, jadi ada faktor agresif, faktor defensif, ada juga faktor independen. Jadi kalau faktor agresif itu contohnya adalah ke
asam lambung itu sendiri, kemudian pepsin, smoking, alkohol. Itu adalah faktor-faktor yang bersifat agresif. Jadi dia akan memicu terjadinya kerusakan pada mukosa-mukosa lambung tersebut. Jadi kalau orang-orang yang mengalami MAH atau mengalami ulkus peptik itu biasanya karena faktor agresifnya yang tinggi. Jadi misalkan produksi asam lambung yang berlebihan, kemudian produksi pepsin yang berlebihan. Kalau kita ingat yang dia itu fungsinya adalah untuk mencerna protein. Tubuh manusia itu terdiri dari protein. Bahkan di lambung pun juga yang namanya mukosa itu pun juga terdiri dari protein. Jadi kalau proteinnya tersebut dihancurkan oleh pepsin, maka ya sudah akan terjadi kerusakan seperti itu. Kemudian ada namanya faktor defensif. Faktor defensif itu adalah contohnya bikarbonat. Bikarbonat itu adalah suatu ion yang menetralkan asam, suatu ion yang akan menetralkan asam. Kemudian ada yang namanya mukus. Mukus itu juga akan menetralkan produksi dari asam lambung yang berlebih. Kemudian aliran darah, mucosal blood flow. Jadi kalau aliran darah ke mukosa itu jelek, ya sudah, maka akan faktor defensifnya itu akan berkurang. Kemudian resusitasi mucosal cell, epithelial cell renewal. Tadi disebutkan bahwa ulkus peptik itu dia akan pulih dengan sendirinya, kecuali kalau misalkan belum sempat pulih dihancurkan lagi selnya itu tadi, sel epitel tadi akan begitu sel epitel tadi sebelum sempat pulih dihancurkan lagi, belum sempat pulih dihancurkan kembali. Itu pertahanannya akan berkurang seperti itu. Apalagi kalau ditambah sama misalkan H. pylori ataupun NSAID seperti itu. Oke, berikutnya. Berikutnya Helicobacter pylori. Nah, ini namanya itu berbentuk seperti spiral ya. Dia pertama kali diidentifikasi oleh Warren and Marshall 1952. H. pylori itu memproduksi sejumlah besar yang namanya urease. Nah, urease ini biasanya digunakan untuk memecah yang namanya memecah atau menghidrolisis urea yang ada pada saluran hydrolyze urea in the gastric juice. Jadi dia akan menghidrolisis urea pada asam lambung tersebut yang akan dikonversi menjadi amonia dan karbon dioksida seperti itu. Nah, berikutnya, H. pylori akan terikat secara spesifik pada bagian-bagian yang spesifik, maka dia akan menempel pada epitel tipe gaster. Nah, by adherens pedestal akan berkolonisasi pada bagian antrum dan korpus seperti itu. Nah, kemudian kerusakan yang terjadi pada lambung itu di mucosal injury is produced by elaborating bacterial enzyme peptic ulcer disease. Seperti contohnya ada elaborasi atau kerjasama antara bakteria dengan enzim-enzim yang ada di pencernaan seperti urease, lipase, protease. Itu akan bekerja sama dan akhirnya akan menghasilkan kerusakan yang cukup parah bagi lambung. Kemudian adanya perlekatan pada adherens itu perlekatan pada saluran lambung tersebut. Kemudian juga ditambah sama virulensi dari Helicobacter pylori tersebut. Ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Ada FAKA yang itu nanti pokoknya mekanismenya bisa dibaca sendiri deh. Ini mekanismenya itu akan menyebabkan sitokin akan berhubungan juga dengan sitokin misalkan interferon alfa dan kawan-kawannya. Nah, nih main mechanism of H. pylori initiate ulcer is produce FAKA. Nah, maka tadi kalau di gambar di depan tadi Helicobacter pylori tersebut dia akan memproduksi yang namanya FAKA, yaitu vacuolating
cytotoxic. Faka itu akan menghancurkan dinding sel dari lambung dengan beberapa mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme surface bound faka may be directly delivered to cell membrane. Jadi faka tersebut dia akan menghancurkan secara langsung seperti itu. Kemudian yang kedua, dia akan terikat dengan reseptor pada membran sel yang akan memicu terjadinya respon proinflamatori. Jadi sel-sel tersebut itu akan meradang tersebut. Begitu faka tersebut terikat dengan membran reseptornya, dia akan memicu inflamasi pada sel-sel yang ada di dalamnya. Sel-sel di lambung tersebut dia akan mengalami inflamasi, akan menjadi peradangan. Kemudian yang ketiga, akan memicu terjadinya apoptosis. Apoptosis itu adalah kehancuran sel yang secara terprogram. Nah, maka begitu faka tersebut menghasilkan respon inflamasi, kemudian akan ditarik ke dalam mitokondria dan akan memicu terjadinya apoptosis. Ditarik dengan pinositosis yang akan memicu terjadinya valuisasi. Ini akan terusan seperti itu. Kemudian sel akan menghasilkan leakage of nutrient to the extracellular space. Jadi di dalam sel mengalami kerusakan, maka yang berikutnya adalah terjadinya kebocoran nutrien menuju ekstraseluler. Kemudian akan menghambat aktivasi sel dan proliferasi, sehingga dengan si H. pylori tersebut itu masuk ke dalam tubuh kita, maka terjadi mekanisme-mekanisme ini yang T-sel kalau kita tahu itu adalah sel-sel pertahanan tubuh manusia, sehingga yang terakhir dia itu akan masuk ke dalam celah-celah tersebut dan akan menghambat tentara atau polisi tersebut masuk ke dalam lambung tersebut, yang akan sebenarnya tujuan dari T-sel itu adalah menghancurkan H. pylori tersebut. Maka kalau dia dihambat T-selnya tersebut, aktivasinya itu dihambat, ya sudah, maka si bakteri tersebut akan bebas menghancurkan sel-sel yang ada di dalam lambung seperti itu. Berikutnya, nah ini NSAID. NSAID itu merusak sistem saluran merusak mukosa lambung itu melalui dua jalur. Yang pertama adalah melalui jalur secara langsung. Kenapa secara langsung? Karena kalau kita lihat secara langsung dan secara tidak langsung. Maka kalau kita lihat secara langsung, itu NSAID kan rata-rata bersifat asam. Ya, bersifat asam yang bersifat mengiritasi. Nah, kalau dia sudah mengiritasi lambung, dia akan menyebabkan yang namanya inflamasi dan terjadinya erosi. Tetapi kalau misalkan NSAID itu digunakan hanya sekali dua kali sehari 2 hari, maka begitu NSAID-nya tersebut kita stop penggunaannya, maka akan terjadi penyembuhan atau healing seiring berjalannya waktu seperti itu. Gastric damage is associated with the acidic property of aspirin and non-aspirin NSAID. Nah, kemudian dia juga akan menurunkan hidrofobisitas sehingga dia menjadi bersifat hidrofil. Nah, kalau hidrofil, maka mukus itu akan mudah hancur. Mukus yang ada di dalam lambung yang sebagai pertahanan tersebut, dia akan mudah hancur. Menurunkan hidrofobisitas, maka akan bersifat menjadi bersifat jadi hidrofil. Nah, sehingga mukus tadi yang seharusnya dia bisa bekerja dengan mengurangi keasaman lambung, maka dengan dia bersifat hidrofobisitasnya itu turun, maka dia akan tidak bisa melawan kerja dari asam lambung tersebut. Seperti itu. Nah, ini ada mekanismenya, ada yang namanya trapping teori, mitokondria and lipid peroxidation and apoptosis dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya fosfolipid membran dan kawan-kawannya. Nah, NSAID kerja di sini menghambat enzim yang namanya siklogenase. Ini adalah mekanisme dari NSAID ya, kalau nanti kita belajar.
NSAID. NSAID dia akan bekerja dengan menghambat ini namanya siklooksinase. Akan menghambat siklooksinase. Setelah dia menghambat siklooksinase, maka produksi prostaglandin dia tidak akan terhambat. Tidak akan terbentuk. Nah, padahal prostaglandin ini fungsinya salah satu prostaglandin di sini, prostaglandin yang ada di sini, itu salah satu fungsinya adalah memberikan perlindungan terhadap lambung. Kalau kita ingat salah satu prostaglandin di sini, itu dia akan memberikan perlindungan terhadap lambung. Ini adalah mekanisme tidak langsung. Kalau prostaglandin yang di sini sebagai perlindungan yang di sini, maka perlindungan terhadap lambung itu menjadi tidak ada. Kalau produksi lambung tidak ada, ya sudah, maka secara langsung dia akan produksi NSAID yang bersifat asam dia akan menghancurkan atau merusak lapisan epitel yang ada di dalam lambung itu secara langsung. Itu yang terjadi. Oke, nah ini yang terjadi karena memang adanya penghambatan prostaglandin. Nah, kalau kita lihat lagi berikutnya, siklooksinase itu ada dua macam, yaitu COX-1 dan COX-2. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, siklooksinase atau COX ini dia tidak pandang bulu itu ya, COX-1 mau COX-2 dihantam semua, dihambat semua produksi, sehingga ya ini yang di ini bersifat sebagai perlindungan itu akan dihambat. Yang di COX-1 yang fungsi sebagai perlindungan terhadap lambung itu dihantam semua sama NSAID, baik itu COX-1 maupun COX-2. Seperti itu. Jadi dengan penggunaan NSAID secara itu baik secara langsung maupun tidak langsung, itu dia akan berefek terhadap lambung, yang akannya kalau dia digunakan dalam jangka panjang dia akan menyebabkan kerusakan pada mukosa seperti itu ya, seperti ini ya. Selain lambung maka juga ada endotel dan itu punya perlindungan terhadap lambung gitu. Nah, ini punya NSAID. Sebenarnya itu kan adalah makanya peneliti yang mengembangkan yang namanya COX-2 saja yang dihambat. Kalau ada obat-obatan yang dia itu yang menyebabkan nyeri itu kan sebenarnya COX-2. COX-2 itu akhirnya sampai sekarang berkembang obat-obat yang namanya Coxib. Golongan Coxib itu hanya menghambat COX-2 saja. COX-1-nya nggak dihambat, sehingga dia bisa memberikan memberikan perlindungan terhadap lambung. Obat-obat yang COX-2 selektif itu seperti contohnya adalah Celecoxib dan Valdecoxib, itu dia aman untuk digunakan pada orang-orang yang mengalami ulkus peptik. Tapi dia bisa memberikan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit rematiknya tersebut. Obat-obat memberikan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan inflamasinya tersebut. Seperti itu. Asam arakidonaat baik itu pada GI mukosa, kidney, and kardiovaskular. Ini ada beberapa macam. Maka kalau kita kembali lagi ke sini, kalau bisa dari COX-1 ini tadi, kalau COX-1 tadi lambat, maka yang terjadi adalah retikuloser juga GI terjadi pada uretik, juga terjadi pada lambung, karena mekanisme pertahanannya juga seperti ini. Nah, PG2 berperan dengan yang pertama adalah meningkatkan sekresi dari mukus. Mukusnya akan ditingkatkan. Kemudian juga bikarbonatnya ditingkatkan. Mucosal blood flow-nya dia ditingkatkan. Sehingga kalau yang ini PGE2 dihambat, apa terjadi? Penurunan sekresi mukosa.
penurunan bikarbonat, penurunan mucosal blood flow. Karena kita ketahui tadi bahwa ketiga hal tersebut merupakan faktor defensif. Maka kalau defensifnya itu dia dihajar atau dikurangi, maka yang terjadi adalah yaitu tadi ulkus peptik, GI bleeding, kemudian juga dispepsia dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, ini adalah kejadian dari ulkus peptik tersebut. Jadi yang pertama adalah mukosa. Kalau misalkan masih awal penggunaan NSAID yang masih awal, dia akan menghancurkan mukosa ini. Mukosa ini akan dihancurkan, ya. Terus maka dia akan masuk ke dalam lapisan mukosa. Sudah lapisan mukosa sudah hancur. Nah, terus ditangani dengan baik, tidak diobati dengan baik, maka akan masuk ke dalam lapisan submukosa, lapisan muskularis. Lapisan muskularis itu adalah lapisan yang tidak mukosa dan submukosa. Yang ini juga berisi pembuluh dan mudah, lapisan submukosa ini. Nah, kalau sudah terjadi hal demikian, maka akan terjadi yang namanya necrotic tissue. Akan terjadi yang namanya sel nekrosis. Sel nekrosis kerusakan. Akan terjadi yang namanya granulasi. Akan terjadi granulasi sel, granulasi jaringan. Nah, granulasi anggap seperti koreng gitulah. Ada koreng tapi di bagian mukosa kalian. Kemudian akan terjadi dense fibrous tissue. Jadi lapisan yang lebih tebal. Maka kalau terjadi ulkus peptik yang terus-menerus, maka tubuh itu juga akan memberikan perlawanan, akan memberikan suatu respon homeostasis, akan membentuk fibros yang lebih padat seperti itu. Nah, maka kalau ini terus-terusan terjadi, kalau kita lihat di awal tadi bahwa ulkus peptik yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan terjadinya kanker lambung. Iya benar. Karena tadi tubuh itu membentuk terjadi terus menjadi kanker juga seperti itu, ya. Berikutnya ini adalah tanda dari gejala klinis tanda dan gejala dari ulkus peptik. Yang umum adalah nyeri epigaster dan activity gastrointestinal complication. Nyerinya itu di ulu hati di sini. Nyeri di ulu hati, ya, dan nyeri di ulu hati, kemudian juga nyeri rasa tidak nyaman di perut, kemudian rasa perutnya kembung dan lain sebagainya. Itu adalah gejala-gejala yang bersifat umum. Kemudian ada nyeri, bahkan kalau pada beberapa pasien di apotek itu bahkan sering merasa nyeri perut kemudian sampai tembus ke punggung. Itulah yang dialami oleh orang-orang biasanya. Kemudian juga kayak rasa makanan rasanya seperti kayak mau naik gitu loh, makanan yang ada di perut itu kayak mau naik itu. Kemudian rasa terbakar, headburns, kemudian kembung, sering gelegeen kalau bahasa Jawanya, atau sering bersendawa. Kemudian ada juga bahkan sampai mengalami nosi, mual, muntah seperti itu. Bahkan beberapa orang sampai mengalami anoreksia atau tidak nyaman untuk makan. Bahkan kalau untuk orang yang mengalami ulkus peptik pun, kalau dia masih sakit dibuat makan ya tidak nyaman rasanya seperti itu. Oke, berikutnya tanda dan gejalanya kalau dia sudah bersifat parah bahkan bisa menurunkan berat badan. Nah, ini. Kemudian laboratori tesnya apa yang bisa digunakan? Tes laboratoriumnya yang pertama adalah studi dari asam lambung tersebut. Kemudian bisa dilihat juga hematokrit dan hemoglobinnya untuk melihat apakah dia mengalami perdarahan atau tidak. Kemudian juga bisa dilihat dari fesesnya.
fesesnya adakah darahnya di situ. Kemudian kalau curiganya memang ada H. pylori, itu bisa dilihat juga bisa dites dengan H. pylori. Bisa dari yang pertama, bisa dari imunoglobulinnya atau sel dari imunoglobulinnya, imunoglobulin anti H. pylori itu ada di tes, bisa juga melihat itu. Atau yang kedua, kita bisa juga yang namanya urea breath test. Karena kita ketahui bahwa H. pylori tersebut dia akan memecah. Kalau di awal tadi disebutkan bahwa dia akan memecah H. pylori akan menghasilkan enzim yang namanya urease. Dari urease tersebut akan memecah urea menjadi amonia sama H2O kalau nggak salah. Nah, itu tadi yang terjadi itu seperti itu, sehingga dia bisa digunakan sebagai tes untuk mendeteksi ada tidaknya H. pylori. Atau kalau misalkan memang curiganya ini sudah kondisinya sudah parah, biasanya dokter akan menyarankan untuk endoskopi untuk melihat adakah terjadinya ulkus yang sudah parah atau seperti apa. Seperti yang gambar-gambar di awal tadi itu gambar endoskopinya. Atau bahkan juga bisa juga dites dengan radiografi dengan rongsen. Tapi sebelumnya kalau misalkan sebelum di endoskopi biasanya menggunakan barium sebagai kontrasnya, sehingga kalau dokter cuma ngelihat saluran pencernaan tok tanpa kontras ya nggak bisa, sehingga dia perlu hasilnya cuma hitam saja, maka perlu dicek seperti itu dengan menggunakan rongsen seperti itu. Berikutnya, ini adalah perbedaan dari ulkus peptik dengan ulkus duodenal. Ya, yang paling sering itu epigastrik sama-sama, tetapi kalau duodenal itu dia lebih ke arah adanya nyeri pada hipokondrium. Jadi kalau dia dilihat, kalau misalkan ini dibagi menjadi 9, maka di bagian hipokondrium kiri dan hipokondrium kanan itu biasanya nyerinya luar biasa. Itu adalah tanda dari duodenal. Jadi kalau perut itu dibagi menjadi 9 bagian, kalau misalkan dibagi jadi 9, ya dibagi menjadi 9. Epigastrik itu yang bagian tengah itu itu biasanya di bawah sendiri di hipokondrium kiri kanan itu akan merasa nyeri. Itu adalah ulkus duodenal. Kemudian food relief kalau dia makan apakah dia menghilang. Kalau untuk gastric ulcer itu ya antara 2-48% dia akan hilang dengan adanya makanan. Sedangkan kalau pada ulkus duodenal maka dia tidak akan hilang seperti itu. Nah, kalau pada ulkus duodenal yang menarik lagi adalah ini. Pada ulkus duodenal dia 19% pasiennya dia akan mengalami peningkatan apetit, jadi dia meningkatkan nafsu makan. Kemudian juga kalau berikutnya yang paling banyak misalnya yang beda adalah nih. Pada 61% orang yang mengalami gastric ulcer kronis dia akan penurunan berat badan, mengalami mual muntah, bahkan mengalami mual dan juga mengalami muntah seperti ini. Sedangkan pada ulkus duodenal dia relatif lebih kecil angkanya. Ya, seperti itulah. Kemudian juga pada orang-orang yang mengalami duodenal dia jadi intoleran terhadap makanan-makanan yang mengandung lemak. Jadi dia tidak toleran atau rasanya menjadi tidak nyaman atau bahkan bisa menjadi diare pada orang-orang yang mengalami ulkus duodenal seperti itu. Jadi misalkan orang-orang yang mengalami ulkus duodenal itu nggak bisa makan makan makanan gulai, sate, itu nggak bisa karena dia akan mengalami intoleransi seperti itu. Berikutnya ini tes untuk H. pylori. Ada rapid urease. Ya. Rapid urease ada histologi. Kalau histologi itu ya harus diambil jaringannya. Jaringan yang ada di lambung itu diambil sedikit untuk dilihat. Kemudian ada kultur. Kalau kultur itu berarti kita juga mengambil lapisan swab lah istilahnya. Sekarang kan swab lagi ngetren ya istilahnya, di swab di kultur, kemudian diambil bagiannya.
kemudian akhirnya di swab, kemudian dikultur, apakah memang muncul terjadinya adanya bakteri tersebut ada atau tidak, seperti itu. Nah, ini tes-tes yang bersifat invasif itu dia memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang sangat baik. Misalkan untuk rapid urease itu dia spesifisitasnya bisa sampai dengan 100%. Jadi kalau memang hasil rapid ureasenya sudah dinyatakan positif, maka ya sudah bisa dipastikan bahwa memang ulkus peptiknya tersebut atau mahnya tersebut disebabkan karena adanya H. pylori. Nah, kemudian kalau untuk serologinya seperti misalkan tadi imunoglobulin anti H. pylori, kemudian urea blood test sama juga stool antigen itu cukup bagus juga, tetapi masih tidak sampai dengan 100%. Masih di atas 90% sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, ini adalah endoskopi. Jadi kalau ngelihat gambar ini, dia pasiennya ditidurkan. Kalau kata guru saya katanya guru saya itu ada yang di endoskopi itu dalam keadaan tidak sadar, ada juga yang di endoskopi dalam keadaan sadar. Jadi kalau tidak sadar ya mau nggak mau harus dianestesi terlebih dahulu, dibius terlebih dahulu. Tetapi kalau katanya dokter saya itu, kalau katanya guru saya yang dokter itu lebih mudah beliau sebagai operator endoskopi kalau pasiennya tidak dalam keadaan tidur. Tetapi kalau misalkan tidak keadaan tidur ya pasien nggak nyaman, seperti itu. Ya, jadi ya tinggal diskusi aja sama dokter yang merawat bagaimana kelanjutannya, apakah di endoskopi, kalau di endoskopi apakah di anestesi atau tidak. Kalau berani ya nggak usah di anestesi, tapi juga jangan sampai tengah jalan tiba-tiba teriak-teriak aja juga nggak baik, seperti itu. Nah, ini gambaran dari endoskopi tersebut. Endoskopi seperti sariawan, ada kerusakan lapisan mukosa yang ada lapisan mukosa dari lambung. Ya, gambarnya seperti ini. Ada juga biopsi. Kalau biopsi tadi kan juga kita ambil bagian dari lambung itu diambil sedikit untuk dilihat di bawah mikroskop atau untuk dilihat di mikroskop atau dilihat bagaimana penampakan dari lambungnya tersebut, apakah memang sudah ada perforasi atau adanya kerusakan pada lapisan di lambung atau belum, seperti itu. Nah, ini adalah radiologi. Jadi kalau radiologi kalau misalkan dicek saja atau di rongsen aja, maka gambarnya cuma akan yang nampak ada tulang-tulang sini yang padat, maka perlu namanya barium sebagai pengontras, sehingga akan nampak kalau ada namanya ada ulkus, maka seperti ini ulkusnya nampak ya. Kalau enggak ya nggak nampak apa-apa, seperti itu. Berikutnya urea blood test. Ini kita melihat saja ureanya hanya bernafas. Kemudian pasien juga menggunakan radiofarmasi yang namanya C13 urea agent. Jadi pasien tersebut mengkonsumsi suatu ya kayak pil gitulah ya. Tapi dia merupakan suatu sediaan radiofarmasi yang namanya adalah C13 urea agent. Kemudian dia berbaring menghadap ke kiri selama 5 menit. Kemudian dia duduk secara tegak. Kemudian baru di tes nafasnya. Dia cuma suruh bernafas saja. Ya. Kemudian ditempelkan pada konektornya, kemudian ditempelkan pada alatnya, habis itu baru dibaca hasilnya. Hasilnya akan keluar. Itu adalah urea blood test. Ini adalah salah satu diagnosa yang non invasif. Ada lagi serologi. Ya, ini kan kayak rapid testnya, COVID. Ini ada namanya serologi tes. Itu untuk memeriksa H. pylori. Yang diambil cuma darahnya saja. Darahnya kemudian dimasukkan ke dalam alatnya, ke dalam kasetnya ini, kemudian ditambahkan reagen-reagen tertentu. Maka kalau misalkan muncul, maka hasilnya itu akan memberikan hasil positif 2, seperti itu. Kemudian anti-stool chain itu yang dilihat adalah fesesnya, kemudian dilihat di laboratorium. Ini yang ngerjakan untungnya bukan farmasi tapi dari teman-teman dari analis biasanya, seperti itu. Nah, oke, sampai di sini dulu
pertemuan kita pada pertemuan yang pertama mengenai ulkus peptik. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke farmakoterapi. Itu adalah penjelasan singkat penjelasan mengenai farmakoterapinya ya. Jadi nanti kalau pada pertemuan berikutnya nanti akan dilanjut mengenai mengenai terapi terapi farmakologi dari ulkus peptik. Apakah obat-obat yang digunakan, obat-obatnya itu sejenisnya apa, regimennya apa, kalau ada antibiotiknya apa yang digunakan untuk H. pylori, kemudian kalau tidak apa yang bisa digunakan untuk pengobatan pada ulkus peptik tersebut. Ya, terima kasih. Ini untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.